Hai, jumpa lagi bersama saya. Dua pertemuan lalu kita sudah melihat soal tentang nama baptis. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat tradisi baptis bayi dalam gereja Katolik. Terlebih dahulu kami mohon untuk mensupport video kami ini dengan mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan video ini mohon di-share ke teman-teman Anda. Kita tahu bahwa uh, membaptis bayi itu hanya ada dalam tradisi Katolik dan perlu diketahui tradisi ini sudah ada sejak zaman gereja perdana. Jadi bukan baru abad 18, 19, 15 bukan. Itu sudah ada sejak gereja perdana bahwa bayi-bayi itu sudah dibaptis. Gitu. Karena itulah, untuk memperkuat tradisi ini, gereja akhirnya menguatkannya lewat Kanon 867 paragraf 1, di mana di sana dikatakan para orang tua wajib mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama. Nah, ternyata tradisi Katolik ini membaptis bayi itu mendapat kritikan dari banyak kalangan, ya. Ada yang mengatakan bahwa bayi belum kenal dosa, bayi belum bisa berdosa. Kok kenapa dibaptis, ya? Atau bayi belum paham akan pembaptisan. Demikian kritik mereka ini, ya. Kita bisa bertanya, jadi apa kalau memang bayi belum mengenal dosa, belum bisa berdosa, belum tidak paham soal pembaptisan, apakah memang lantas bayi itu tidak perlu dibaptis? Ya kan? Jadi itu. Ini sekedar pertanyaan kritis untuk balik kepada para pengkritik tadi. Nah, untuk menjawab itu saya mau memberi semacam perbandingan dengan imunisasi, ya. Ini hanya sekedar perbandingan, ya, tidak sama persis, ya. Itu. Kita tahu ada macam-macam jenis imunisasi. Kita sebut saja dua jenis imunisasi, HBO dengan BCG dan polio 1, ya. Nah, jenis vaksin HBO atau HB0 ini itu diberikan kepada bayi yang berusia kurang dari 24 jam. Jadi artinya bayi itu belum ada 1 hari usianya, dia sudah diberi vaksin imunisasi HBO atau HB0. Sedangkan vaksin BCG atau folio 1 itu diberikan kepada bayi yang berusia 1 bulan. Ya, itu. Di sini kita bisa mengajukan pertanyaan seperti para pengkritik tradisi Katolik itu, ya. Apakah bayi itu ada sakit sehingga dia diberi vaksin? Apakah bayi itu tahu soal sakitnya itu? Apakah tentu jawabannya itu tidak, ya. Apakah bayi itu paham soal imunisasi? Sekali lagi jawabannya pastilah tidak. Nah, karena jawabannya tidak ini, maka pertanyaan tunggalnya itu ya, kenapa bayi itu harus diimunisasi? Jika memang bayi itu tidak ada sakit, jika bayi itu belum paham soal imunisasi, kenapa? Jawabannya sederhana, karena imunisasi itu penting dan berguna bagi bayi. Nah, karena penting dan berguna, maka negara menghimbau dan orang tua menyerahkan bayinya untuk divaksin. Nah, kurang lebih sama, mirip seperti baptis bayi, ya. Sekalipun bayi itu belum berdosa, tidak paham, tidak bisa berdosa, tidak paham makna pembaptisan, tetapi gereja melihat bahwa baptisan itu penting dan berguna bagi bayi. Ya, ini. Karena penting itulah maka orang tua menyerahkan anaknya untuk dibaptis.
banyak kritik lain juga bahwa dikatakan baptis bayi itu tidak memiliki dasar biblis, ya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan dasar biblis baptis bayi. Tetapi yang perlu pertama dipahami ada semacam perbedaan, ya. Kebanyakan orang itu melihat apa yang tertulis, ya. Sedangkan gereja Katolik dia melihat apa yang tidak tertulis. Jadi selain melihat apa yang tertulis, gereja Katolik juga melihat apa yang tidak tertulis. Dan apa yang dilakukan gereja Katolik inilah yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, sehingga mereka mengkritik baptis bayi tidak punya dasar biblis. Nah, sekedar menyebut beberapa, ya, misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 4-15. Di sana dikatakan Lydia dibaptis bersama seisi rumahnya. Yang melakukan pembaptisan itu kalau tidak salah Paulus, ya. Atau Kisah Para Rasul bab 16 ayat 33. Di sana dikatakan kepala penjara dan keluarganya dibaptis. Itu. Dalam kisah Para Rasul bab 18 ayat 8, di sana dikatakan Krispus, kepala rumah ibadat, itu dibaptis bersama seisi rumahnya. Gitu. Atau dalam 1 Korintus bab 1 ayat 16 itu bahwa Stefanus, ya, keluarga Stefanus itu dibaptis oleh Paulus, gitu. Nah, di sini memang tidak ada tertulis bayi, tetapi gereja Katolik melihat yang tidak tertulis. Seisi rumah, keluarga. Jika di dalam rumah itu, jika di dalam keluarga itu ada bayi, ya pasti mereka juga pasti dibaptis. Itu ya. Jadi kalaupun tidak, ya, maka pertanyaan yang dapat diajukan, adakah larangan membaptis bayi tertulis dalam Alkitab? Ya. Jadi kalau mereka yang hanya berpatokan pada apa yang tertulis, dapatkah mereka menemukan ayat Alkitab yang jelas-jelas melarang membaptis bayi? Dapat dipastikan tidak ada. Nah, demikianlah kajian singkat kita tentang baptis bayi. Sekian dan terima kasih.